Nah sekarang mah beli apa-apa pakai duit, nggak zaman. Oh, bisa dibeli pakai amalan? Beli pakai amalan. Oh, Wirda, beli apa namanya notebook, laptop. pakai solawat, 2 minggu 1000 tiap hari. Bener itu? Beneran bu? 1000 tiap hari, 2 minggu dia sholatin duha, alhamdulillah nggak dapet. Oh, Ustadz orang baru mau ngerjain nggak dapet. Tapi bener tuh, amalan harian itu penting ya? Ya itu dia dapat dia notebooknya. Dapetnya gimana ceritanya? Jadi saya diundang ke Samarinda. Teman dekat ya. Begitu pulang dia bilang, Tat, ente kan nggak pakai tarif, jadi aneh nggak bisa ngamplopin nih. Ya nggak apa-apa, emang kemarin main amplop apa. Ya udah nih, aneh titip hadiah aja buat Wirda gitu. Itu hadiahnya tuh di kantong kresek gitu. Nggak kebayang kalau itu notebook gitu. Notebook, iya. Begitu saya pulang, dia hampir ketinggalan tuh di pesawat. Hampir ketinggalan di pesawat karena emang saya geletakin aja gitu. Si Sariman ngingetin, Tat itu hadiah dari orang tuh buat Wirda. Oh ambil. Sampai rumah Wirda langsung begini. Ya Allah Pak, itu pasti notebook tuh buat kakak. Begitu dibuka notebook, subhanallah. Subhanallah. Jadi nggak zaman tuh beli apa-apa nggak zaman. Kalau pakai duit, sekarang beli apa-apa pakai amalan. Mau beli rumah pakai amalan. Mau beli mobil pakai amalan. Mau beli jodoh pakai amalan. Jodoh bisa juga? Jodoh bisa juga. Apalin aja Ar-Rahman. Ar-Rahman kan apalan tuh, amalan tuh. Kalau kita ngamalin Ar-Rahman kan namanya amalan kan. Sebelum ngapal bilang sama Allah, ya Allah saya mau ngapalin nih Ar-Rahman. Tolong kasih hadiah saya kalau saya udah apal jodoh yang saleh. Insya Allah tuh datang tuh Abdurrahman. Ini nama-namanya misalnya. Rahman Hakim. Oh iya. Tapi serius. Beneran. Serius betul. Nah beneran buat ibu-ibu yang di sini juga pemirsa di rumah, ini juga bintang tamu kita Pak Ustadz. Awalnya pengen berkarir di dunia entertain. Tapi selalu dapat hambatan, akhirnya salah satu temannya ngasih amalan, coba apalin surat ini. Sama dia dikerjain dan jalan pun terbuka sampai sekarang. Surahnya apa dan bagaimana kita tanya orang aja langsung. Tanya orangnya. Tapi dan saya belum salam deh. Oh silakan Pak. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka kangen gak sama kita nih? Iya. Tiap hari ditungguin Pak Ustadz katanya. Siap-siap, karena sekarang di chatting YM selama 40 episode, kita udah jalan 2 ya. Ya selama 40 episode kita akan doa bareng. Di ujung acara kita doa bareng. Untuk semua kesulitan, kesusahan kita semua. Ya dah. Benar. Dizanya panggil. Kita undang. Ini dia bintang tamu kita yang sukses dengan amalan-amalan hariannya. Ziza Hamzah. Assalamualaikum semua. Iya. Ibu biasa ngeliat dia di mana coba? Coba Bu. Di TV, iya bener Bu, di TV Bu. Karena ya, kalau di radio nggak kelihatan ya Bu. Ibu kalau suka lihat acara-acara berita, nah Ziza yang menyampaikan. Baca berita Pak Ustadz. Iya, ya? Alhamdulillah. Ziza sehat? Sehat, Alhamdulillah. Mas Deni sehat Mas Deni? Sehat selalu. Anaknya mau disantrenin di tempat saya? Insya Allah nih tadi abis nanya-nanya. Soalnya pengen kayaknya punya anak tuh yang tahfiz Al-Quran ya. Iya. Hafal Quran. Anaknya umurnya berapa tahun? Masih jauh, masih 2 tahun. Alhamdulillah anak udah 2 kan. Gak apa-apa nyantren kan? anaknya sekalian emaknya. Iya, biar bisa ngajarin emaknya gitu. Iya, emaknya sama bapaknya sekalian nyantren. Gak apa-apa kok, ngontrak aja dekat pesantren. Jauh ya, transport ya. Ziza, kita lagi ngobrol tentang amalan harian. Nah, Ziza juga kan ngamalin nih. Sebelum cerita tentang amalan, ceritain dong awal-awalnya gimana sih sampai ketemu sama amalan itu? Iya, jadi awalnya tuh waktu itu saya kan ikut teman-teman nih casting dulu deh. Oh casting, tetap casting ya? Dulu Ustaz. Nah terus kok mentok terus nih gitu kan, udah dapet gitu kan, udah mau dikit lagi jadi dapat peran yang bagus. Figuran doang, mundur lagi. Jadi engsel gitu. Mundur lagi. Sampai akhirnya ada teman yang kasih tahu gitu kan, ada yang teman kasih tahu. Nih amalan gitu. Zah, coba deh gitu kan, lo baca nih gitu kan surah Al-Waqi'ah. Oh Waqi'ah. Sama Ar-Rahman. Oh itu gitu. benar. Ar-Rahman.
Nah terus sempat ditanya-tanya, ini Ar-Rahman Al-Waqiah apa hubungannya ya gitu kan? Kok pengen dapat rezeki karir ya, dalam artian karir gitu kan, rezeki lebih, kok baca Al-Waqiah sama Ar-Rahman gitu. Cuman saya baca tuh Ustadz. Pas saya baca, nggak lama lah, selama 3 bulan, saya ditelepon. Ada salah satu PH lumayan lah gitu kan, casting. Subhanallah ya, itu... Tahan dulu. Oh iya. Udah naik napas lu. Tahan dulu, Itu... apa yang terjadi? Lu mau tega bener nih. Orang udah di sini. Biarin Pak Ustadz, biar orang nungguin. Udah di sini Bu. Biar pemirsa tahu Pak Ustadz, Iya dah. apa perubahannya setelah dia mengamalkan surat Waqiah dan Ar-Rahman. Jangan kemana-mana, tetap Penasaran bareng ya? kita di chatting dengan CM. Ya, kita lanjutin lagi nih. Tadi Ziza sedang bercerita setelah dia mengamalkan surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Silakan Ziza. Iya Mas Denny, jadi waktu Ziza tuh penasaran gitu kan, kenapa sih kok Ziza tuh kebetulan saat itu, insya Allah sampai sekarang udah agak mendingan, suka apa ya, kalau Ziza bilang tuh tukang meratap gitu loh. Jadi ya Allah kenapa sih nggak dapat, ya Allah kenapa sih gitu, terlalu banyak mengeluh dan mengeluh gitu sama Allah gitu Kalau kan. kata Pak Ustadz sering galau ya Pak Ustadz. Sering galau gitu. Galau Pak Ustadz. Nah terus sampai akhirnya ada teman yang bilang kayak gitu, Ziza ikutin aja gitu kan, bacalah sedikit-sedikit bisa ngaji gitu kan, baca Al-Waqiah, terus ini kan tentang hari kiamat ya Ustadz ya, Al-Waqiah tentang hari kiamat, lalu ada Ar-Rahman, dan di situ kan memang Ziza baca aja gitu kan, pas baca itu baru baca doang loh, berkali-kali sampai sekitar 3 bulanan, tahu-tahu ada telepon dan dapat job, dan justru dari sang sutradara yang sekaligus produser ini ngetes saya gini, kamu hafal surat Ar-Rahman nggak? Masa sih? Itu, iya. Karena saya nggak hafal kan, saya bilang, wah nggak hafal, tapi saya pernah baca. Aku bilang gitu, ya udah kamu hafalnya apa gitu. Saya sih sedikit-sedikit bisa surah Yasin, beberapa ayat, aku bilang gitu. Nah, dan saat itu tuh yang jadi kalau bahasanya tuh apa ya, finalis ya, nominasinya itu tuh kebetulan orang-orang yang udah pada punya nama, udah artis besar. Nah saat itu tuh alhamdulillah banget beliau justru milih saya gitu kan. Apakah ini dari... Kok aneh ya? Iya bisa, itulah. Makanya aku bilang kok bisa nyambung, ada Ar-Rahman dan di situ ada Yasin pula gitu kan. Nah terus abis itu, dan subhanallah dari hari itu, saya ada job lah ya, ada kerjaan gitu kan. Nah cuman dari orang tuanya agak konflik gitu. Kebetulan mama kan suka ceramah gitu Ustadz. Ya ceramah dikit-dikit lah gitu. Jadi katanya jangan jadi artis deh, cobaannya banyak gitu. Kalau bisa jadi yang lain. Di situ aku galau lagi tuh Ustadz. Aku baca lagi lah itu kan. Jadi lagi susah doang gitu kayaknya nih baca Al-Waqiah sama Ar-Rahman kata kasarnya gitu lah. Iya, sempet lupa. Sempet lupa gitu. Nah sampai akhirnya subhanallah malah jadi yang jadi penyiar gitu, penyiar berita di salah satu stasiun TV sampai akhirnya sampailah di Antv gitu. Gitu. Amalan bisa membuka jalan ya Pak Ustadz? Iya, bisa buka jalan. Sangat bisa buka jalan. Karena kan Allah bilang begini ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Kalau pengen ketemu Allah, pengen ditolong, pengen kemudian Allah bantu, falyamal amalan sholihan, harus punya amalan. Ya jadi harus ada sesuatu lah gitu. Nah amal soleh yang paling disenangi nama Allah itu diantaranya Quran. Baca Quran. Apalagi hafal gitu ya Ustaz. Apalagi hafal. Nah ini yang tadi tuh anak Ziza sama anak ente tuh. Iya. Itu kalau bisa emang daftar dulu. Siap, pengen. Jadi inden. Jadi walaupun anak ente siapa namanya? Fabian Muhammad Yahfa. Fabel ya. Fabel kan tadi berapa? 3 tahun ya? 3 tahun setengah. Nah kan masih SD-nya masih 4 tahun tuh. Tapi daftarnya udah dari sekarang. Karena begitu daftar udah langsung tercatat jadi santri. Terus kemudian dipandu lewat telepon, lewat bimbingan-bimbingan. Jadi ada tanggung jawabnya ya, padahal sebelum masuk santri. Sebelum masuk SD. Jadi begitu masuk SD kelas 1 tanggung. dia udah begini, udah begitu, udah macam-macam. Nah itu kan mempersiapkan amalan. Ibu-ibu tahu nggak kenapa sih anak-anak begitu disantrenin di tempat saya misalkan ya, dia susah ngapal. Tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa Pak Ustadz? Sederhana aja sebenarnya, karena dia waktu di rumah ibu dan bapak semua pemirsa nggak pernah baca Quran. Beneran itu baca Qurannya cuman
bulan puasa doang. Padahal kalau tuh anak dibikin rajin baca tiap hari sehalaman, begitu masuk pesantren dia udah biasa. Nah inden tuh maksudnya seperti itu. Ini. Jadi ada proses sebelumnya, praknya. Oke. Nah, Ziza juga waktu jalan mulai kebuka, Pak Ustadz. Sedikit lupa sama amalan-amalan dan terjadi hal juga, Pak Ustadz. Apa tuh halnya? Biasa. Apa tuh halnya? Seru nih, Pak Ustadz. Nah, ini udah dapat kerjaan, pas lupa. banget nih setahun nih. Jadi setahun yang lalu, ya mungkin ibu-ibu juga agak sedikit geleng-geleng juga kalau ngeliat saya setahun lalu itu. Jadi saya sempat hilang ingatan atau gangguan kejiwaan. Waktu itu karena saya mungkin lupa sama nikmat Allah gitu ya. Allah udah membukakan jalan yang luar biasa buat saya. Luar biasa. Lalu saya juga, kok lu susah doang datang sama gue, ibarat kata kasarnya gitu deh gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari aku ditemuin di ruangan itu ya, di apartemen waktu itu dalam keadaan di pojokan kamar dan aku menggigil. Nah terus di situ kebetulan suami yang menjemput, kenapa nih orang kok 3 hari nggak tidur gitu kan. 3 hari saya nggak tidur tuh Ustadz, sampai akhirnya anehnya subhanallah yang terucap di mulut saya itu ayat-ayat Al-Quran semua Ustadz. Jadi ada rekamannya, jadi sempat direkam sama kakak saya dan itu masih bisa saya lihat. Saya kalau ngeliat itu selalu menangis karena ya Allah betapa lemahnya saya saat itu gitu kan. Itu saya tuh bener-bener akhirnya saya dibawa ke psikiater, sampai saya datang ke psikiater. Cuman anehnya yang saya ucapkan itu saya ingat sampai sekarang. Jadi semua orang bingung apakah itu berarti saya harus mengabarkan ke yang lain supaya ambil hikmahnya atau seperti apa gitu kan. Betul, sampai akhirnya saya tuh, Ustadz yang ada di benak saya tuh ngomong gini, ikra gitu, baca gitu. Terus tapi saya artinya kayak baca, sekelilingmu tuh kayak apa sih, baca. Saya selalu mengucap baca gitu. Dan sampai papa mama saya pun saya sebut dengan nama, saya panggil dengan nama, bukan dengan papa mama gitu kan. Terus ketika semua orang menangis gitu kan, saya dibawa ke psikiater, sampai ada psikiater bilang, wah ini serahin sama Allah. Itu udah bener. Psikiaternya dan itu juga. Karir saya alhamdulillah saat itu insya Allah lagi menurut saya lagi ada di atas Ustadz. Tiba-tiba Allah, saya kan nggak ada, tanpa babi bu lagi Allah menjatuhkan saya ke dasar, benar-benar dasar gitu Ustadz. Dan sampai akhirnya saya pelan-pelan lagi, saya ingat, saya diterapi, saya ingat. Dan itu terjadi bulan Ramadan saat itu. Saya pas bulan Ramadan sampai akhirnya saya minder. Saya sempat sembuh, saya minder gitu, ya ampun saya malu, ya Allah saya udah pernah gangguan jiwa gitu kan, saya udah pernah begini gitu kan, ya Allah saya malu gitu kan ketemu orang luar. Lagi dia, tuh, ya? Sampai akhirnya karir, alhamdulillah perusahaan juga, subhanallah juga yang sebulan gak ada kabar. Tahu-tahu saya merasa dirangkul gitu kan, Ziza kemana aja gitu, ayo sini gak apa-apa ke kantor. Tiba-tiba saya kayak dirangkul aja gitu, subhanallah. Kayak gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa dan itu setahun persis Ramadan kemarin. Dan setelah itu Ustadz, saya kalau melihat sesuatu nih, saya tuh banyak apa ya, kalau bahasanya tuh kayak iktibar gitu Ustadz, kayak ambil hikmah aja. Kayak misalnya ada kejadian apa, saya tuh sampai malu minta sama Allah, aduh ya Allah aku mau minta ini cuman malu, banyak dosa nih gini-gini. Sampai saya tuh merasa malu lah. Nanti yang gini-gini ntar saya koreksi, saya benerin tapi ntar. Ya tamu gitu udah nyampe Jakarta. Udah ada. Kita undang juga ini pengusaha juga, Pak. Pengusaha rempah-rempah. Dari Gorontalo. Benar, dari Gorontalo. Tepuk tangan untuk Ibu Leni. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, Ibu Leni sehat. Ya. Tamu istimewa ini Ibu Leni. Istimewa. Saya manggilnya Ibu Leni Kemiri. Ibu Leni Kemiri. Kenapa tuh Pak Ustadz? Dia aja cerita. Nah, ntar aja ceritanya. Oh, ntar aja ya? Tahan dulu Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya pokoknya yang ekspedisi kemarin udah sampai tuh. Semuanya tolong dikelarin, ceknya juga dikasih. Habis itu kan kita nggak punya utang tuh. Apaan sih Kal? Ilah. Ya deh, makasih ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Ri, Kenapa sih Kal? Nggak boleh banget orang senang dikit. Ri. Kenapa sih? Kesel kasar belum?
Iya, hampir lupa gua. Ah. Ayo Kal, ilah lama amat sih. Sabar, buru-buru amat sih jadi orang. Sendiri-sendiri aja, biar cepet. Pahalanya lebih banyak. Jamaah, gua butuh duit. Kerjaan di kantor duit. Lu kerjaan aja lu pikirin sama Allah. Udah bareng-bareng. Allah, bilangin susah amat sih Kal. Allah. Salam. Ayo Kal. Doa dulu. Kerjaan baca. Aku mau bilang. Ayo. Pri, Apa susur? ada yang jatuh. Ada. Siapa? Nanya gua. Makanya Pri kalau lagi sholat doa dulu. Ini begini nih akibatnya nih. Doa lagi. Udah. Ya, sekaligus kita mau ingetin buat saudara-saudara kita atau Anda yang sedang berada di Tanah Suci, pakai Indosat di Tanah Suci lebih murah dan mudah. Jaringan terluas di Arab Saudi dan untuk tarif termurah untuk BlackBerry dan internet hanya 19.000 per hari sepuasnya. Selain itu juga gratis nelpon 1 menit setelah nelpon 2 menit ke Indonesia. Dan ada gratis lagi nih. Gratis 4 SMS setelah kirim 1 SMS. Gitu dia. Berarti bisa kangen-kangenan lewat Indosat ya? Bener, Pak Iya. Ustadz. Kangen-kangenannya lebih hemat. Subhanallah. Nah, Pak Ustadz tadi juga kita udah Kita lihat doain sih. deh yang Amin. haji biar pada Biar mabrur. selamat, mabrur. Yang udah pergi biar juga pergi lagi. Amin. Terutama yang belum biar pada pergi. Terus tadi ada VT Pak Ustadz tentang orang yang beribadah Iya sholat tuh. buru-buru. Berboro wirid kagak apa kagak. Ngejeledak. Gak boleh gitu Pak Ustadz ya. Emang gini ya, kita sempetin tuh suka doa. nggak adil. Allah udah ngasih waktu kan panjang ke kita ya. Tiba-tiba kita ngebagi dikit banget ke Allah. Bener deh. Habis salam-salam langsung aja Allah lantas jalan. Iya, bukan Allah lantas salam, tapi lantas jalan. Den, nih Bu Leni udah hadir Ibu nih. Leni, Ibu Leni. Pak Ustadz tadi manggil Ibu Leni Kemiri. Kemiri, karena ceritanya tentang kemiri, bagus. Iya. Silakan Bu Leni, penasaran pengen denger nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Leni dari Gorontalo. Begini ceritanya ibu-ibu, dari pertama saya itu usahanya kecil-kecilan. Nah, waktu yang kemarin-kemarin susah banget. Saya itu susahnya mau kasih sekolah anak-anak yang 3, saya tidak punya biaya apa-apa. Allah. Saya pun tidak pernah pakai jilbab, tidak pakai pokoknya polos, tidak ada yang saya tahu. Saya nonton melalui televisi 4 cara untuk kita berhasil dari 2009 itu ibu-ibu. Saya amalkan 4, yaitu Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan Al-Mulk. Kalau ya Al-Waqiah saya baca subuh. Mulk saya baca habis Isya, dan yang Maghrib Ar-Rahman. Kalau baca Yasin saya baca tiap malam Jumat. Dan tidak lupa saya puasa Senin Kamis, sholat duha dan tahajud. Seminggu saya lakukan semua apa yang dipetunjuk dari Ustadz. Saya sudah punya jawaban. Habis sholat duha, buka mukena, datang seorang bapak. Nah, dia assalamualaikum, saya buka pintu, ternyata dia mau kasih saya modal 20 juta. Buat dia bilang, tante, saya kesini mau ada rencana dengan tante, rencana apa mas? Dia juga orang Jawa, Pak Aryadi namanya. Nah, saya kasih tante 20 juta kalau tante mau. Buat apa mas? Buat modal. Terserah tante mau bikin modal apa. Saya pikir yang paling lancar di Gorontalo kemarin telur. Nah, saya ambil telur, pesan melalui Palu. Ambil di Palu telur. Sampai 100 bak, sampai 500 bak saya pesan. Dengan uang yang 20 juta. Hebat ya.
Dalam sebulan sampai 4 kali pengiriman saya Palu Gorontalo telur. Saya dikasih uang 20 juta, pick up yang baru saya diambilkan lagi dari Bu Eda. Tante, saya kasihkan lagi mobil supaya tante bisa saya kampas telur ke pasar-pasar. Bawa ke pasar-pasar. Jam 10 saya sampai, jam 3 anak saya kesian pulang kuliah bawa lagi telur. Bawa di pasar jajan, ngantar-ngantar sampai ada yang 10 bak, 15 bak, 20 bak. Nah, sampai sebulan saya hitung dengan majunya saya punya usaha, 1 bulan saya bisa dapat 8 juta keuntungan. Subhanallah. Dalam 20 juta itu. Nah, baru saya bilang sama anak saya, bagaimana dek kalau kita lanjut usaha kemana-mana lagi, kita tambah kita punya modal, bagaimana caranya kita bisa nambah. Nah, yang mas ini lagi datang. Tante, kalau tante mau, saya carikan modal apa lagi yang bisa tante cari. Saya tahu tante memang gigih mau berusaha. Dia pasang di internet, kalau mau cari kemiri, di sini yang bisa cari. Nah, dari Jakarta ada 4 orang yang minta sama saya kemiri, cuma 1 saya bisa layani. 1 minggu saya kirim kemiri 1 kontainer. Masya Allah. 1 minggu. Tahan lagi. Itu faedahnya luar biasa. Ulangin lagi dong Pak Ustadz, amalan-amalannya apa aja sih tadi? Tiap hari itu jangan sampai nggak dibaca. Jadi Quran tuh sebenarnya harus dibaca semua. Harus dibaca semua. Tapi jangan sampai ada yang nggak dibaca. Ya kalau saya ini mah ngedawaminnya. Waqiah kalau habis subuh. Terus Ar-Rahman habis duha, habis maghrib gitu. Terus habis asar Waqiah lagi. Terus jelang tidur Al-Mulk. Nah, terus bahasa seminggu sekali dah, Yasin. Ntar deh kita ngomong panjang lagi, biar aja dulu lewat-lewat. Iya, kita suruh lewat kali aja dia lewat bawa kemiri Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Pemirsa, orang tuh kan harus punya pakaian ya. Jadi kalau kemana-mana kan nggak mungkin telanjang dong. Iya. Makasih Mas ya. Iya. Yang rajin biar gue tambahin gajinya. Orang tuh harus punya pakaian. Kalau nggak punya pakaian namanya telanjang. Jadi kalau dalam dunia amalan, kalau orang nggak punya amalan itu kayak nggak punya pakaian gitu. Apa aja sih? Ada orang yang pakaiannya sholawat gitu. Kalau nggak baca sholawat tuh nggak enak. Ada orang yang pakaiannya tuh berbagi. Kalau nggak berbagi tiap hari tuh kayak gimana gitu. Nah ada lagi orang yang pakaiannya adalah amalan berupa Al-Quran. Seperti Bulemi. Kita terusin ya ceritanya ya. Nah lanjutkan. Bulemi silakan lanjut. Di samping jualan begitu saya punya ternak ibu-ibu. Sudah itu saya bilang sama teman-teman saya ibu-ibu di samping rumah. Jangan selalu mengharapkan sama suami. Kita juga bisa bantu suami. Woi. Setuju. Jadi duit suami irit. Saya piara ayam kampung super. Sekarang 300 ekor saya tinggalkan, saya titipkan sama anak saya yang kecil umur 10 tahun. Di samping itu saya bukan tanaman, bukan cuma piara yang begitu atau dagang Bu. Saya tanam tomat. Kesini saya tanam 12.000 pohon, sekarang tomat saya sudah begini. 300 ekor sudah mau siap panen Bu. Nah. Tanggal 24 ini saya panen. Allah. Saya punya modal hanya 2 juta. Kalau saya jual yang 300 ekor itu, saya hitung-hitung 7,5 juta saya bisa dapat. Subhanallah. Hebat ya, usaha. Nah kuncinya itu yang apa yang Ibu Leni rasain, kenapa kok bisa bujuk gitu terbuka tuh gimana ya? Dan itu tanah kok bisa numbuhin aja semua tomat. Begini, pertama itu kita sebelum kita terima yang kita mesti amalan dulu. Pertama waktu subuh, saya habis subuh ngaji itu Al-Qiyah. Dagangan saya seperti saya di samping itu saya jual bensin Bu. Waduh banyak lah. Semuanya diambil deh. Mama jadi penyiar nih. Tomat, rempah-rempah Bu ya. Rempah-rempah, tomat. Terus apa lagi tadi Bu? Bensin. Bensinnya begini. Kalau bensin, anak saya yang tua kan sudah kerja. Yang kedua juga sudah kerja. Yang kecil ini belum, ya dia nggak kerja, dia bilang, Mama, kakak semua sudah ada usaha.
saya tidak ada usaha. Saya bikinkan saya depot. Padahal 10 tahun masih ya? Iya 10 tahun. Luar Bikinkan saya depot. biasa. Saya bikinkan dia depot. Pertama saya kalau belum jualan, dia ambil 20.000. Kalau ambil itu, baru biar nanti mama yang setiap lewat anak-anak ke sekolah, saya bagikan itu buat anak-anak dulu. Saya kasihkan sama mereka dulu itu. Tiba-tiba itu yang biasa saya punya jualan jam 9, 40 sampai 80 liter itu tidak sampai berapa jam berkat dari sedekah yang saya kerjakan. Subhanallah. Pokoknya merotol aja gitu ya. Ada ini lagi, Bu? Ziza sama kayak Ziza sebenarnya ya. Jadi ketika ngedawamin itu, tiba-tiba kemudian terbuka gitu pintu. Terbuka, dan itu Ziza juga nggak sangka-sangka ya. Maksudnya kan banyak, apalagi Ustadz kayak di dunia televisi itu kan parameter tuh banyak Ustadz. Kayak misalnya yang cantik banyak gitu kan. Yang badannya bagus banyak, pinter lebih banyak lagi gitu kan Ustadz ya. Kok bisa kita gitu kan. Pasti kan bagaimana supaya Ziza tuh mengambil celah itu, gimana sih cari perhatian Allah nih biar kita cari perhatian Allah. Gimana supaya kita agak dirangkul gitu. Oke. Pak Ustadz, kalau tadi yang sempat terjadi sama Zizah di saat dia hilang ingatan itu apa tuh Pak Ustadz? Ya karena Allah sayang, kangen. Allah kan nyari-nyari gitu loh. Kemana ya? Biasanya sama saya terus sih kok nggak ada gitu, tegur. Tapi saya ingin ngasih tahu satu hal ya sebelum segmen ini berakhir ya. Bahwa orang kan ada orang ngomong begini ya. Lu jangan pengen dunia dong. Masa lu baca Quran pengen dunia? Kalau saya sih bilang jangan dengerin dia. Karena yang punya dunia aja bilangnya begitu. Yang punya dunia bilangnya begitu. Mau dunia, duha sini. Mau dunia, sedekah. Yang punya dunia ngomongnya begitu. Nah yang gak punya ngomongnya lain gimana? Kata yang gak punya, lu jangan baca Quran pengen duit dong. Lah yang punya Quran ngomongnya begitu. Kalau pengen banyak rezeki baca Quran. Nah jadi kalau saya sih bilang udah jangan dengerin omongan yang lain. Dengerin omongan yang punya dunia aja. Yang gak boleh mah lu pengen dunia tapi lu gak ngapa-ngapain. Kerja kagak. Usaha kagak, baca Quran kagak. Ya kalau baca Quran doang mana bisa turun rezeki. Turun rezeki itu entah urusan Allah. Buktinya kan apa yang diomongin sama Bulen itu. Tadinya kan nggak ada. Dia malah nggak ngerti caranya bayar sekolah 3 anak tuh bagaimana. Tapi kemudian Allah kasihkan sababnya. Datanglah Pak Haryadi. Datanglah si Fulan dapat bisnis ini. Sampai kemudian punya anak-anak tomat tadi. Sampai 12.000 tomatnya, Masya Allah. Sampai tomatnya bawa bensin tadi. Ya kan ada bensin juga. Iya. Ya dah, Den. Nanti abis ini pemirsa, kita dengerin cerita bagaimana Bu Leni menginspirasi orang-orang kampung dia supaya berubah. Dari miskin menjadi kaya. Seperti apa? Tetaplah di chatting. Tengah aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya dan Denny. Ada Ziza dan ada Bu Leni. Mudah-mudahan acara kita pada kali ini mendorong kita untuk tidak kering hidup itu. Jadi harus ada bumbu-bumbunya lah. Ya insya Allah mudah-mudahan tidak keluar dari jalur, bukan sesuatu yang bid'ah. Ini sesuatu yang memang disarankan oleh Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah olehmu dari Quran. Buat orang Indonesia, yang mudah itu ya Yasin, Waqiah, Ar-Rahman. Insya Allah. Baik, kayaknya ada yang nanya nih. Iya, kita kasih kesempatan. Yang nanya yang spesial punya ini. Siapa pemirsa? Istrinya Denny. Silakan. Sebentar Mbak. Denny temenin dulu. Oh iya. Temenin dulu dong. Merci Bu. Misi. Boleh saya duduk sini Bu? Ya, cakep banget. Silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kan tadi kalau misalkan Ibu Leni ya banyak mengerjakan amalan-amalan diberikan rezeki yang berlimpah gitu. Bagaimana kalau misalkan tidak menjalankan amalan-amalan, apakah kita rezeki kita dicabut atau kita nggak dikasih rezeki atau gimana itu Pak Ustadz? Baik. Iya, dan balik dulu. Oh iya. Tadinya udah ada bininya aja lupa. Tadinya mau saya langsung jawab, saya kan udah lama ikut Pak Ustadz. Wis. Cica, ada yang mau ditambahin pertanyaannya? Cica, silakan Iya, Cica. Apalagi ya bener sama sih, hampir sama. Cuman kayak misalnya Ziza kemarin kan kok bisa sampai Allah tuh, apakah Allah marah? Nih biasanya Ziza kok baca surah ini, apakah ada maunya doang nih minta?
Saya nggak mau dibilang kayak gitu tuh Ustaz, ada maunya gitu. Justru karena Allah sayang, Allah pengen terus sama-sama, bukan karena Allah jahat. Jadi sudut pandangnya gini loh, kalau nyabut lagi, Allah enggak, Allah pengen ngasih lagi. Tapi dalam keadaan dikasih tapi Allahnya ridho. Karena ada orang yang dikasih tapi Allah nggak ridho. Misalnya apa? Ada gitu Pak? Ada, ente punya temen nih, ngomong terus akhirnya apa? Udahlah kasih biar dia nggak cerewet, gitu kan ya? Itu tuh nggak ente nggak ridho kan? Iya. Tapi kalau ngasih ridho kan tersenyum apa gitu. Ya, kasihnya biar pulang. Gitu. Nah itu nggak boleh kita begitu. Allah tuh nggak senang seperti itu. Nah untuk mengetahui Allah itu marah atau enggak gimana? Allah nggak pernah marah. Kayak ridho atau enggak? Perasaan. Jadi Allah akan kasih kita ketenangan, kebahagiaan, kebahagiaan, terus berkah. Ini penting. Berkah tuh gini loh. Ada orang yang punya banyak tapi nggak punya apa-apa gitu. Tapi ada orang yang punya sedikit tapi masya Allah punyanya apa aja gitu. Nah terus saya mau ngomong satu hal sebelum nanti ada tips menarik dari beliau, dari Bu Leni. Nggak benar juga kalau ada orang ngomong gini, lo mah lagi susahnya aja ingat Allah. Itu nggak benar. Orang lagi susah itu suruh ingat sama Allah. Jangan malah diusir. Kalau emang pintu pertama dia minta sama Allah, sabab pengen proyek, sabab pengen jodoh, nggak apa-apa, ntar Allah ingetin dia. Tapi gitu jodoh dapat kan biasanya suka hilang tuh ya, Ar-Rahmannya hilang, udah dapat kan, tadi tegur sama Allah, balik lagi Ar-Rahman lagi. Ntar hilang lagi, tegur lagi, itu semua karena kasih sayang Allah. Nah boleh nih, sebelum kita doa nih, ceritain dong tips muter-muter kampung dong. Tips saya ibu-ibu, setiap saya bawa buku Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman yang saya sudah pisah-pisahkan, saya sudah bikin satu-satu jilid. Yasin sendiri, Al-Waqiah sendiri, Ar-Rahman sendiri, Al-Mulk sendiri. Jadi 4 buku yang saya setiap saya fotokopi sampai 20 buku. Terus bagi-bagi? Setiap ada yang nanya, kenapa selalu kok saya lihat kau ini berhasil? Ini saya punya tips, baca. Resep. Udah jadi resep ya, jadi ya udah berbagi. Topik berjalan nih obatnya. Baik Den, kayaknya kita udah waktunya berdoa nih. Silakan Pak. Ya pemirsa, barangkali ada yang pengen pergi haji, barangkali ada yang pengen sembuh dari penyakitnya, barangkali ada yang pengen menikah, atau ada yang pengen sekolah ke luar negeri, beasiswa, ada yang pengen kemudian punya anak, ada yang pengen anaknya jadi penghafal Quran. Pemirsa, standby di depan layar kaca yang sudah dari tadi, kita iringi dulu dengan salawat 10 kali. Kita selawat 10 kali, habis itu pemirsa terserah doanya apa. Ntar saya, Denny dan kami semua aminkan dari sini. Siap pemirsa? Siapin hati yang benar, yuk kita selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Engkaulah yang maha mendengar satu demi satu pemirsa yang berdoa. Baik di depan layar kaca. Yang mendengar rekamannya nanti-nanti. Ataupun yang saat ini ada di studio. Ada yang punya kanker, pengen hilang kankernya. Ada yang lagi stroke, pengen kembali normal. Ada yang punya penyakit gagal ginjal, jantung, segala rupa penyakit. Ada yang mandul, pengen hamil. Ada yang kemudian belum berjodoh, pengen jodoh yang soleh-soleha. Ada yang belum punya rumah, pengen rumah. Ada yang pengen kemudian menjadi pegawai negeri. Ada yang pengen jadi pengusaha. Ada yang pengen bisa bangun subuh berjamaah. Ada yang pengen bisa sholat duha, sholat malam. Ada yang pengen seperti Bu Leni, seperti Ziza yang punya amalan-amalan harian. Ada yang pengen jadi kayak Yusuf Mansur anaknya. Atau bahkan lebih lagi daripada Yusuf Mansur. Ya Rabb, aminkan, aminkan, aminkan. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Aminkan, aminkan. Ya Allah, oleh para malaikat agar Engkau kabulkan semua doa-doa. Rabbi firlana warhamna tuma'alina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh nih, makasih. Jija, salam sama suami, salam sama anak. Mudah-mudahan anak jadi hafizah. Ya, anak-anak semuanya bisa tambah lagi anaknya. Ya. Silakan Dan tutup deh. Kita mohon pamit. Terima kasih buat semua jemaah yang udah hadir di studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua,
berkumpul